Halo everyone, jumpa lagi di sesi video pada kesempatan kali ini, tentunya di ruang cerita dan motivasi. Selamat bergabung kembali ya di channel ini. Apa tema kita hari ini kak? Baik sahabat sekalian, seperti yang tertera pada judul, kita akan berbincang soal bab menikah. Umur udah kepala 3 kok belum married juga nih. Hingga saat ini masih menyendiri, sepi, menjadikan atau biasa saja menurut kalian? Adakah di sini yang menonton video ini yang umurnya udah 30-an tapi masih single? Calm down, ini bukan hal yang buruk banget ya sebenarnya. Mungkin cuma pikiran kita aja yang terkadang sedih dan galau merana begitu karena belum juga menemukan pasangan hidup. Tapi honestly, aku pun juga merasakannya ya sama. Tapi ya gimana lagi ya, emang belum waktunya aja kali ya. Timingnya belum tepat untuk menikah dan jodoh belum saatnya kita temukan begitu. Atau jangan apa kita yang belum niat mencarinya, masih kalem-kalem aja, santai-santai aja hingga terlena dengan waktu. Sementara teman-teman sepantaran kita, seumuran kita sudah pada punya anak. Bahkan ada yang udah nikah 2 kali, sebagian jadi janda atau duda. Ups, maaf itu lain cerita ya. Yang kita bahas di sini bukan tentang itu tentunya. Oke, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 25 tahun menjadi usia ideal menikah bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Lalu berapa kak usia ideal menikah pria dan wanita menurut Islam? Nah, ini yang aku baca di artikel bahwa usia ideal dalam pernikahan adalah 15 tahun ya. Sedangkan beberapa tokoh berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi anak laki-laki. Lain halnya dengan Imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan begitu. Jadi seumuran segitu gitu ya. Oke, tapi di zaman sekarang ini mau umur berapa aja kalau memang mereka sudah siap menikah dan sudah tergolong dewasa, mangga-mangga aja begitu ya guys ya. Baik, zaman sekarang banyak dari kita ya mungkin beberapa belum menikah tapi udah pada punya cucu dari keponakan ya karena keponakan kita cewek dan udah laku duluan begitu guys. Well, di sesi kali ini aku akan share tips agar kita tetap bahagia meski masih single dan belum menikah di usia 30-an. Tapi ya tetap berusaha mencari ya, jangan terlalu santai juga. Oke, tips tetap bahagia meskipun belum menikah di usia 30-an. Apa aja kah itu? Simak baik-baik ya. Boleh subscribe dulu, komen, dan share ya. Menikah adalah harapan setiap orang yang masih melajang hingga saat ini. Apalagi ketika usia sudah mencapai 30 tahun. Banyak orang yang merasa dirinya itu belum sempurna ketika di usia demikian masih ada jomblo, single, dewean. Perasaan gelisah pun seringkali muncul. Apakah kamu seperti itu? Oke, jika kita merasakan hal seperti ini ketika masih belum menikah hingga saat ini, tentunya coba membaca beberapa artikel ya biar kita terhibur. Coba kita cari cara-cara agar kita tetap merasa bahagia di kesinggelan kita atau kesendirian kita. Jadi jangan putus semangat ya. Ketika kita masih belum menikah di usia 30 tahun, orang tua, sahabat, atau orang-orang terdekat kita yang lainnya pasti akan memahami alasan kita. Namun banyak orang lain yang belum tentu ya, kadang-kadang mengenal diri kita. Jadi seringkali menanyakan kapan kita akan menikah, kok masih single aja. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa sebaiknya kita harus segera menikah. Saat itu pun pikiran kita menjadi terbebani ya. Oleh ucapan itu, kita merasa terdesak untuk menikah. Meskipun sebenarnya keadaan kita belum benar-benar siap untuk menikah. Karena beberapa hal ya, beberapa sebab ya. Tidak perlu menanggapinya dengan serius. Calm down, santai aja. Jangan langsung kita marah, tersinggung atau gimana. Jadikanlah ucapan mereka sebagai penyemangat kita. Anggaplah ucapan mereka sebagai tanda perhatian untuk kita yang masih betah sendiri agar lekas mendapatkan pasangan begitu. Jadi jangan tersinggung. Dengan berpikiran positif seperti ini, kita pun akan merasa bahagia begitu guys ya. Kemudian jangan merasa insecure, jangan merasa tidak nyaman. Sahabat, teman ataupun rekan kerja kita sudah banyak yang menikah. Bahkan ada beberapa pasangan yang telah mempunyai anak. Perasaan insecure pun muncul kerap kali ya. Nah, saat inilah mungkin kita merasa bahwa kita lah satu-satunya orang yang belum menikah. Merasa minder kadang-kadang ya, malu. Kita merasa terlambat untuk menikah. Kita merasa bahwa diri kita tidak layak untuk dicintai. Jangan merasa seperti itu ya, jangan merasa insecure.
tidak bagus sama sekali. Nah, hal ini hanya akan membuat kita merasa tidak pede bertemu orang lain, minder. Jika kita selalu merasa seperti ini, lama-kelamaan kita akan menarik diri kita dari kehidupan sosial. Orang malah akan menyangka diri kita itu antisosial, minderan. Nah, cobalah jangan menjadikan ini sebagai sebuah masalah. Dunia ini luas guys, jadi banyak orang seusia kita yang masih belum menikah dan tetap merasa bahagia. Ini bukan membela diri ya, tapi ya gimana lagi. Fokuskan diri untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Nah, poin berikutnya. Jadi selagi melajang, banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan terlalu larut dengan perasaan galau, dilema, sedih. Jika kita begitu malah membuat kita semakin malas untuk melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan dengan bahagia. Gimana coba kalau seperti itu? Udah jomblo, malas pula. Kan nggak bagus kan ya. Nah, biar nggak seperti ini, kita mesti melakukan hal-hal yang kita sukai. Misalnya nih, melakukan hobi yang bermanfaat seperti mungkin masak bagi cewek ya, atau fotografi, mungkin terus hiking, climbing, bermain musik dan sebagainya dengan teman-teman. Jadi dengan banyak aktivitas yang dilakukan, kualitas hidup kita akan meningkat dan kita pun akan terjaga mood kita. Kita akan merasa lebih bahagia, lebih enjoy, terlebih jika hobi itu bisa bermanfaat untuk orang lain, begitu. Kemudian lagi apa? Jangan pernah menyesali diri kita. Ketika masih belum menikah, jangan merasa hampa. Jangan pula merasa menjadi orang yang merana, merasa gagal, minder. Jangan pernah menyesali diri kita yang masih single ini gitu loh. Tenang aja dulu. Memang di sisi lain kita kayak sedih gitu ya, tapi gimana lagi? Tenang. Waktu kita akan terbuang jika hanya untuk menyesali diri. Nggak akan ada gunanya banget seperti itu. Beneran. Tetaplah hidup apa adanya, seperti yang sekarang lagi kita jalani ini. Walaupun single ya, tapi tetap harus bahagia, tetap enjoy ya. Mungkin beberapa kali atau kadang-kadang healing itu penting. Kemudian meyakinkan diri bahwa suatu saat kita akan bertemu dengan orang yang tepat. Jadi percayalah bahwa hati kita pasti akan ada yang memilikinya untuk mendampingi kita nantinya ya. Memang sekarang bukanlah waktunya, tapi suatu saat pasti akan ada orang yang akan datang kepada kita yang tulus mencintai kita. Tetap berusaha mencari. Jadi jangan pernah berhenti harap, jangan pernah berhenti berdoa, berusaha. Namun jangan juga terlalu baperan. Pokoknya santai aja gitu loh. Jodoh sudah ditakdirkan kok, tenang aja. Pernikahan adalah sebuah momen yang penting dalam kehidupan. Jadi jangan menikah karena rasa terburu-buru tadi. Menikahlah jika kamu sudah benar-benar siap. Kita harus benar-benar siap dulu secara fisik dan mental, secara psikologis juga harus siap ya, segalanya lah. Semoga tips di atas bisa menghilangkan kegalauan kita. Tetap bahagia sampai saat ini dan sampai pada saat kita sudah menemukan orang yang tepat untuk pasangan hidup kita. Jadi percayalah bahwa jika sudah waktunya kita menikah, Tuhan akan mempertemukan kita dengan calon pasangan hidup kita yang mudah-mudahan nih dia adalah seseorang yang terbaik buat kita dan hidup kita. Amin, begitu ya. Tetap selalu semangat, nggak boleh minder atau insecure lagi, dan biarin aja jika ada sebagian orang yang terus atau sering menyindir kita atau mengelolok kita. Tak usah dianggap lah. Maksud mereka baik sebenarnya, baik kok, ngingetin kita. Cuma kita yang menerima teguran dari mereka di telinga kita terasa risih begitu kalau sering banget dikomporin ya kan. Jadi don't worry, be happy ya guys. Semoga videonya bermanfaat dan tentunya kita jadi merasa lebih baik lagi ya. Nantikan video berikutnya ya pada sesi ruang cerita dan motivasi berikutnya. See you guys, thanks for watching. See you on the next video. Bye bye.